Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Oke, baik ya. Hari ini tema kita, saya merasakan ada energi yang kurang bagus ya. Kenapa akhir-akhir ini kurang bagus ya? Ini lebih waspada aja ya, bukan berarti saya menakut-nakuti ya, tetapi ini untuk lebih ke perlindungan diri kita di masa depan ya. Lebih baik waspada dibandingkan sudah terjadi baru nyesel ya. Oke, nanti kita lihat ya, orang-orang jahat ini yang ingin datang kepadamu. Orang-orang yang ingin berbuat jahat, ini berbuat jahat apa nih ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, dan maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain. Maaf kalau suaranya terdengar di dalam video, dan semoga kalian masih bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energi kalian sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana orang jahat ini ingin mendekatimu. Wah, dia mendekati kamu, orang-orang jahat ya. Kategori orang jahat ini bukan orang-orang yang gimana gitu, tetapi niatnya yang merugikan kamu nantinya gitu. Kalau dia dekat-dekat kamu ya, berarti ada maunya gitu. Kita lihat. Di sini yang pertama keluar ada kartu Ace of Pentacles, ada Queen of Wands, ada juga The Hermit, ada Four of Cups, Ace of Wands, ada The Hangman, ada Knight of Swords, dan ada Two of Pentacles. Oke, jadi saya merasakan di sini ya, akan datang orang yang mengatasnamakan cinta padahal modus. Maaf, di sini bukan berarti Kak Ica, pacar saya baik kok, berarti readingan ini bukan untukmu. Ya, ini terkhusus untuk orang-orang toksik dalam hubungan. Hubungan tetapi terkoneksi dengan orang toksik. Itu salah satu termasuk orang jahat. Ya, kira-kira apa yang akan dia jahat, yang dia akan perlakukan kepada kamu yang jahat gitu ya, dimana dia mengatasnamakan cinta. Saya merasakan di sini energinya pinjam duit, biaya hidup, alasan ini, alasan itu, padahal pemalas. Ini salah satu orang jahat. Kalau kamu terkoneksi dengan di dalam hubungan yang toksik, dimana kamu akan dirugikan secara fisik dan mental. Ya, ini termasuk kategori orang jahat loh. Ya, mengatasnamakan cinta. Jadi kamu harus waras gitu. Jangan sampai saya tadi bilang, kamu sudah tertekan secara fisik, mental juga tertekan. Ya. Kamu biaya hidup dia. Tapi bukan berarti saya suruh kamu putus ya. Kalau kamu putus ya itu urusan kamu. Saya cuma bilang ini koneksi toksik, dimana dia orang jahat, kategori termasuk orang jahat. Kalau dia mencintaimu, tidak mungkin dia akan merugikanmu. Dia minta seks, dia minta duit. Di sini mengatasnamakan cinta untuk apa? Kepuasan hatinya, untuk bisa melampiaskan semua keinginan dan egonya gitu. Dimana dia hanya melihat dari keuntungan dia
tanpa melihat dari sisi kamu. Bahkan kamu akan dikorbankan. Di sini juga dia mengorbankan perasaanmu, manipulatif. Ya, kalau dia tidak memberikan apa yang dia inginkan, ya kamu tidak memberikannya. Dia ancam, putuslah, cerailah. Ancam anak-anak nanti bagaimana lah. Ini sudah dalam hubungan toksik. Tetapi ingat, saya disclaimer lagi, saya cuma kasih tahu bahwa ini adalah hubungan yang tidak baik. Dia termasuk kategori orang jahat. Terserah kamu mau putus kek, mau apa kek, itu urusan kamu, bukan ranah saya. Ya, dan saya tidak menakut-nakuti dan saya tidak menyebar yang negatif. Saya cuma membuka wawasan kamu untuk lebih tercerahkan bahwa ini kategori orang jahat loh. Ya, kenapa? Karena saya lihat dari sisi mental kita. Gitu ya. Jadi dia mau datang kepadamu, nih ada orang baru, tapi sebenarnya orientasinya bukan dibilangnya bukan cinta, tetapi sebenarnya wah ini orang kaya nih, wah ini wanita berkelas nih, wah ini wanita mandiri nih. Saya mengatasnamakan cinta kan, saya bisa numpang ini, numpang itu, biaya hidup, biaya ini. Dan saya merasakan energinya kamu udah tahu, cuman terkadang kamu merasa kayaknya perasaanku aja deh, kayaknya perasaan aku aja deh. Ini pun yang sudah terjadi pada kalian yang sudah menikah atau menjalin hubungan berpacaran. Gitu ya. Jadi kalau kamu terlalu banyak bersedih dalam hubungan, berarti itu salah satu hubungan toksik. Itu salah satu termasuk kategori orang jahat yang terkoneksi dengan dirimu. Kalau dia baik, tidak mungkin dia mau pinjam uang merugikan kamu, di mana pasti dia akan menjaga hartamu. Kalau dia baik, mari sama-sama berjuang, mari sama-sama menjaga. Tetapi kalau seandainya dia merugikan satu, ya, ataupun mungkin kamulah yang merugikan dia, berarti kamu termasuk kategori orang jahat. Kalau kamu membuat pasanganmu bersedih. Jadi kita lihat aja, kalau pasangan bersedih, berarti itu dalam kondisi toksik hubungan, di mana entah dia entah kamu yang harus bisa introspeksi diri dan bisa lebih tercerahkan. Mungkin cara saya salah menyampaikan, ataupun mungkin bagaimana, harus diperbaiki, ya. Oke, jadi itu saya merasakan di situ energi mengatasnamakan cinta, pinjam duit, seks, manipulatif, ya. Terus ada juga saya lihat di sini triparty, ya. Triparty ini artinya dia sudah mempunyai pasangan tapi mengajak-ajak kamu selingkuh. Ya, mengatasnamakan cinta. Saya cinta kamu, saya lebih ini. Padahal sebenarnya dia nggak tahu bahwa ada yang terluka. Entah dirimu nanti, atau diri pasangannya, atau dirinya juga. Ini bicara triparty soalnya. Ya, perselingkuhan. Sudah tahu dia punya pasangan. Dan ini ada beberapa yang mungkin bawahan dengan senior, ya, atasan dengan karyawan. Ini contoh. Ya, karena saya lihat di sini ada dibilangnya, atau kakak tingkat, atau pokoknya satu divisi lah, satu mungkin tempat kerja, satu lingkup organisasi, ataupun klub, klub apa ya, ya klub lah, seperti gitu, macam contoh bidang olahraga ke, atau organisasi apa ke, ya, atau gym, ya, pokoknya satu, bukan klub nanti pikirnya klub malam, ya, maaf, klub, ya. Salah ucap, nanti persepsinya beda, saya yang salah, maaf ya, saya koreksi, ya. Tapi mungkin juga karena saya bicara klub, mungkin klub malam kamu ketemu dia, orang yang sudah beristri, orang yang sudah bersuami, orang yang sudah punya pacar, akhirnya triparty. Ini contoh, ya, disuruh bayar minum lah, atau diajak ngedrugs lah, rokok lah, inilah, itu kan hubungan negatif itu, ya. Karena apa yang saya omong kadang-kadang begitu aja keluar, dan itu mungkin termasuk salah satunya di situ, ya, pertemuan kalian. Dimana ya kamu dirugikan, ya. Ya pokoknya intinya seperti gitu, ya. Dalam hubungan kalau sudah toksik, berarti dia termasuk kategori orang jahat. Jangan kamu dekat-dekat sebelum kamu nanti malah kamu menderita secara fisik dan mental, bahkan keuangan, ya. Oke, yang keduanya di sini dia mau mendekatimu, ada berbisnis online. Nah, ini hati-hati, ada orang mau dekat-dekat kamu berbisnis, entah online entah apapun, ya, tapi energi paling tinggi nih online. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang berbisnis online. Kamu mau berbisnis yang real-real aja gitu, ya, investasi online, robotik, saham, nggak usah, ya, investasi emas aja, tanah, bangunan yang real, yang ada, ya.
Jadi kalau kamu diajak online nanti siapa yang mau bertanggung jawab online-nya? Kita nggak tahu kantornya di mana ya. Kita mau melaporkan siapa? Nggak tahu. Jadi kalau ada yang mengajak online atau berbisnis apapun ya, lihat dulu benar tidak. Orang yang mana, alamatnya ada nggak, kantornya ada tidak. Jangan siluman ya, bingung nanti kamu. Ya, sudah habis uang bingung mau nuntut siapa ya. Nah, ini harus hati-hati. Jangan iming-iming bunga tinggi kamu kasih uang, ujung-ujungnya dia kabur. Ya, karena kita bicara tentang berbisnis. Ya. Bisnis kan berarti kan harus jeli. Kita bekerja sama dengan siapa nih orang. Ya. Jangan mau keuntungan cepat tapi ya ujung-ujungnya kamu dapat buntung bukan dapat untung. Gitu ya. Ini ada aja yang mau join-joinan nih saya lihat. Seperti MLM ya. MLM bagaimana dulu? Kalau kamu tabung duit di situ ya percuma. Kamu kalau seandainya kamu bisnisnya lancar tidak apa-apa, tapi kalau kamu yang disuruh kasih duit dulu sekian baru kamu harus bisa menjadi agen, ada patokan-patokan, wah berarti itu sudah salah satu kalau dibilang deposito, tetapi deposito yang apalagi kalau online ya, hati-hati karena sekarang ini berbau online nih kurang bagus ya. Apalagi di sini bilang investasi robot ya. Kok investasi robot sih ya? Kayak macam nanti robot yang main gitu ya, grafik-grafik untuk main saham ya. Nggak usah, ini termasuk judi online dan apa segala macamnya. Ya, jadi jangan percaya ya. Nanti bilang uang kamu sudah ini, tambah lagi uang kamu, nggak usah ya. Dan jangan tergiur dengan bunga tinggi. Begitupun juga jangan tergiur dengan bunga rendah. Bunga rendah ini apa? Pinjaman online ya. Kamu pinjam aja di pinjol, ujung-ujungnya kamu yang stres, nama baik kamu dikeluarkan ya, dijelek-jelekan, orang terdekat juga kena ancaman ya. Nah ini hati-hati, jangan sampai kamu salah memilih orang-orang atau memilih juga aplikasi atau saran-saran, tiba-tiba nggak tahu ada WA masuk ya, mengajak ini mengajak itu ya. Orang yang kita kenal aja belum tentu jujur, apalagi orang yang nggak kita kenal. Nah ini hati-hati ya. Ini bicara tentang online sekarang nih marak ya. Jadi hati-hati yang bicara online. Kalau kamu mau investasi atau mau apapun yang real aja, yang kantornya jelas ya, yang orangnya jelas. Kalau bisa kantor di mana ada badan hukum. Jangan online gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada orang yang bergosip ya. Jadi dia datang kepada kamu tapi nanti ujung-ujungnya dia gosipin kamu. Nah, ini lebih ke mungkin ya orang yang kamu kenal, terserah entah siapapun ya. Contohnya mungkin tetangga kamu atau saudara kamu atau sahabat kamu main ke rumah ya. Wah, dia lihat tuh, dia datang ke rumah kamu berkunjung ya, silaturahmi. Ujung-ujungnya dia gosip kekurangan-kekurangan kamu ataupun apa yang ada di rumah kamu ya. Nah, ini hati-hati juga. Kita berteman tetapi berteman dengan orang yang sevibrasi ya. Kalau kamu sudah tahu tuh orang tidak pantas untuk bersamamu, kenapa kamu harus dekat-dekat ya. Ini bicara tentang orang yang tukang gosip, mau kepo urusan orang. Dia datang sebagai sahabat tetapi pas kita tidak bersamanya ya dia bukan sahabat kita lagi ya, malah dia jadi musuh dalam selimut. Nah ini hati-hati ya. Oke, dan saya merasakan di sini juga ada sahabat yang mau pinjam uang. Pinjam uang dalam artian apa? Kan nggak apa-apa Kak, tapi kan itu dia bukan orang jahat. Ini termasuk orang jahat. Kenapa? Dia pinjam uang padahal hutangnya masih ada, dia belum ganti. Nah, ini termasuk orang jahat. Ya, jadi seperti itu. Entah ini sahabat, entah keluarga, entah siapapun. Kalau dia pinjam uang dan dia belum ganti dan dia mau pinjam lagi, itu termasuk kategori orang jahat, nggak punya hati. Ya, dikasih hati minta jantung. Begitupun juga kamu kasih terus besok-besok dia kebiasaan, dia minta-minta. Jadi kebiasaan jadi pengemis. Maaf ya, bukan pengemis dalam artian apa, tetapi jiwa miskinnya tuh meronta-ronta. Ya, karena dia tahu bahwa ada kakak saya kok, ada ini kok, ada. Kadang-kadang keluarga juga itu menjadi toksik untuk kita. Karena daya juangnya rendah, mau hanya tinggal enak doang tanpa mau usaha, dan akhirnya mengorbankan saudaranya yang lain. Ini ada beberapa, tidak semua, tetapi saya merasakan di sini banyak keluarga-keluarga yang malah hidupnya mau dikasihani gitu. Ada kakak saya kok, ada adik saya kok, ada saudara saya, ada ini saya ada. Bahkan anak sendiri tidak mau kerja, dibikin susah orang tua, padahal orang tua ini sudah sekolahkan sampai sekolah tinggi-tinggi tapi anaknya malas.
Ini ada. Nah itu ya, jadi orang-orang ini salah satu orang-orang yang jahat, nggak punya hati. Dia ingin datang kepadamu hanya untuk enaknya doang, ya. Selebihnya ya kamu yang cari solusi untuk dirimu. Saya cuman bilang hati-hati, orang-orang ini termasuk kategori orang jahat, dimana yang hanya untuk datang merugikan kamu, ya. Tetapi selebihnya ya kembali lagi ke sikap kamu untuk menyikapi orang-orang tersebut, ya. Karena kalau versi saya kan beda. Jadi semesta cuma mau kasih tahu bahwa oh ini loh orang-orang yang akan datang kepada kamu untuk kamu lebih waspadai. Selebihnya kedewasaan kamu dalam bersikap, itu yang ingin semesta sampaikan. Kamu harus bisa membimbing mereka, mengarahkan, bukan marah-marah ya. Ataupun kalau memang kamu seandainya mereka tidak dengar, ya sudah biarkan aja, ngapain. Ya itu sama seperti kita bicara dengan orang bebal, dikasih tahu tapi tidak mau dengar, percuma. Nanti semesta yang tegur mereka dengan cara semesta sendiri. Gitu ya. Oke, kita lihat koneksi dari inisial dan zodiaknya. Untuk inisial di sini ya, saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan ada huruf C, ada huruf T, ada huruf S, ada huruf P, ada huruf I, W, O, ada S. Wah, S-nya double, energinya up ya. Ada huruf A, P, ada huruf X, D, V, H, F, Q, M, L, Y, G, dan ada huruf E. Oke, jadi untuk orang-orang toksik yang terkoneksi dengan kamu, di mana inisialnya di sini, kamu terkoneksi dengan ada huruf C, ada huruf T, S, P, I, W, O, S, A, P, X, D, V, H, F, Q, M, L, Y, G, dan E ya. Oke, kita lihat lagi untuk koneksi dari zodiaknya. Untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada Capricorn, ada Cancer, Aries, Virgo, Taurus, Libra, ada juga bintang Leo, Sagittarius, ada bintang Pisces, dan ada bintang Aquarius. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Capricorn, Cancer, Aries, Virgo, Taurus, Libra, Leo, Sagittarius, Pisces, dan Aquarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.